apa aja yang harus disiapin untuk apply visa student ke Jepang. Halo guys, welcome to Dear Diary. Ini adalah vlog pertama gue dan gue akan menceritakan kehidupan gue, uh, hobi gue, semuanya bakal ada di YouTube ini. Pertama, perkenalkan nama gue itu Ryan dan hobi gue salah satunya adalah fotografi. Dan uh, hal yang memicu gue untuk buat video YouTube ini karena sebenarnya gue udah apply visa student, tinggal nunggu aja di ACC atau enggak. Nah, gue bakal kasih tahu apa aja yang harus disiapin untuk apply visa student ke Jepang. Yang pertama, lo harus tahu mau kuliah di mana atau belajar di mana. Kalau gue sendiri gue bakal belajar bahasa dulu di sana, dan nama sekolahnya itu Toho Kakusai Gakuin. Yeay, aku play di sana. Oke, jadi yang persyaratan dokumen sekolah ke Jepang itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu fotokopi fotokopi ya, ini masing-masing satu lembar, yaitu ijazah SD, terus UN, dan rapot SD. Habis itu SMP juga begitu, yaitu ijazah SMP, UN, dan rapot. Lalu ijazah SMA, UN, dan rapot ini nanti diminta. Kalau aku melalui agensi ya, jadi bakal dikasih list-listnya tuh sama agensi aku. Terus dokumen tambahan yaitu kalau untuk lulusan D3, S1, dan S2, yaitu yang pasti ijazah sama transkrip nilainya. Nah, ini penting banget buat dikasih ke mereka. Terus habis itu data kita itu harus lengkap, yaitu akte kelahiran. Nah, ini harus lengkap ya guys, jangan ada salah dan miss nama. Yaitu yang pertama tadi akte kelahiran, yaitu kedua yaitu kakak yang terbaru, kartu keluarga, terus KTP. KTP ini itu termasuk KTP kita yang mau daftar, habis itu KTP ibu sama ayah. Terus selanjutnya kita harus siapin itu paspor kita yang bakal sekolah ke sana. Habis itu pas foto. Nah, ini pas foto bisa menyusul lah ya, tergantung karena ini tergantung ketentuan sekolahnya juga, perlunya yang kayak gimana. Habis itu sertifikat kemampuan bahasa Jepang nanti itu akan diberikan karena gue udah les, jadi mungkin ada tesnya nanti, tapi ini bisa menyusul ya. Kalau kursus bahasa Jepang sih harus kayaknya. Terus selanjutnya yang harus disiapkan itu adalah surat keterangan kerja bagi yang sedang bekerja dan surat pengalaman kerja bagi yang pernah bekerja. Ini juga nanti ditaruh aja surat keterangan kerjanya. Habis itu fotokopi paspor bagian halaman yang ada cap dari imigrasi bagi yang pernah ke Jepang. Karena gue belum pernah ke Jepang, jadi saya tidak mengumpulkan. Oke, berikutnya. Nah, kita ini harus ada yang menjamin kita di sekolah di sana. Nah, kalau misalnya yang menjamin kita itu adalah karyawan, misalnya papa saya adalah karyawan gitu ya, yaitu nanti diminta itu surat keterangan kerja yang menjadi penanggung jawab apabila seorang karyawan perusahaan dengan dituliskan gaji 3 tahun terakhir. Nanti ini tergantung sekolah juga sih, cuman ini 3 tahun terakhir dan per tahunnya berapa gitu. Terus kedua yaitu slip gaji 3 bulan terakhir yang dikeluarkan perusahaan untuk misalnya ayah saya yang jadi penanggung jawab. Terus bukti pajak pribadi 3 tahun terakhir
Ini tergantung sekolah diperlukan atau tidak. Eh, Rekening koran selama 3 tahun terakhir atau fotokopi buku tabungan 3 tahun terakhir atau fotokopi deposito. Eh, Selanjutnya yaitu surat keterangan dari bank atau bank reference yang menyatakan sejak kapan membuka rekening, eh, tercantum nilai saldo terakhir di tabungan. Terus kalau misalnya deposito itu ada surat keterangan yang menyatakan benar sedang menyimpan uang deposito di bank tersebut. Eh, aku mau sedikit cerita di sini. Yang rekening koran ini emang agak ribet buatnya, dan reference bank ini lumayan ribet. Tapi coba aku udah berkali-kali bolak-balik supaya benar sih. Jadi rekening koran 3 tahun ini benar-benar harus sesuai KTP, yang gak yang penanggung jawab kita ya. Jadi kayak misalnya alamat harus sesuai sama KTP dan lain-lainnya. Terus jangan sampai salah waktu bikin bank reference-nya. Em, ak- aku sih kemarin ini disuruh dimintanya itu bahasa Indonesia. Jadi bank reference-nya itu eh, atau surat keterangan dari bank itu benar-benar tercantum semua, yang kayak aku bilang tadi itu ada eh, sejak kapan ya, terus alamat, nama, alamat lengkap, dan ada oh, nomor rekeningnya jangan sampai salah, jangan sampai ada miss sama yang kita serahkan itu rekening korannya. Habis itu ya harus sesuai dengan angka terakhir yang kita kumpulkan itu. Kayak misalnya ada 50 juta, yang tulis 50 juta exactly. Terus aku mau jelasin kalau misalnya yang apa, guardian atau penanggung jawab kita adalah seorang pengusaha atau pembisnis. Yang diperlukan itu lumayan ribet, tapi ini aku bacain aja ya. Yang pertama, SIUP serta akte pendirian usaha yang menyatakan benar adalah pemilik perusahaan. Kedua, surat keterangan penghasilan 3 tahun terakhir. Ketiga, pajak perusahaan 3 tahun terakhir. Keempat, rekening perusahaan 3 tahun terakhir yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Oke, agak ribet sih emang Terus yang setelahnya ada lagi kalau penanggung jawab kita adalah seorang pedagang. Yang pertama harus disiapin itu surat izin pendirian usaha, surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan penghasilan dan benar pemilik usaha tersebut. Ketiga, foto lokasi usaha. Keempat, name tag usaha disertai pas foto diri. Nah, itu dokumen-dokumen yang mereka minta sih. Tapi ini semua balik lagi ke sekolahnya dan agensinya mintanya bagaimana. Mungkin ada dokumen tambahan yang akan dimintakan oleh pihak sekolah jika dianggap dibutuhkan. Aku ada beberapa dokumen tambahan untuk apply visa sih sebenarnya di luar dari sini. Oke, itu dia penjelasan singkat dari gua, apa aja yang gue siapin untuk apply visa ke Jepang. Dan visa Jepang sendiri itu membutuhkan waktu kira-kira 2-3 bulan untuk di ACC. Gue bakal kabarin terus di YouTube ini apakah gue akan diterima atau enggak. Gue nggak tahu. Semoga diterima. Oke, itu dia untuk video kali ini.
Jangan lupa untuk share, subscribe, dan nonton terus sampai habis. Dan masih banyak lagi video-video yang akan datang. Ditunggu aja dan bye. Thank you so much for watching. Domo arigatou gozaimasu.